Halo Sobat Askrindo, selamat datang di Askrindo Podcast. Podcast yang gak cuman bahas dunia asuransi, tapi juga ngobrolin seputar karir, kemudian self-development, dan secret sauce di balik suksesnya para profesional hebat. Di episode kali ini, saya mau menginfokan kalau Askrindo Podcast terdiri dari 3 segmen. Mulai dari Insurcast, di balik meja kerja, dan episode kali ini kita akan bahas terkait dengan Leaders Cafe. Selamat datang di Askrindo Podcast, sebuah platform penyebaran informasi seputar literasi asuransi dan inspirasi orang-orang yang berkarir di industri. Take a seat, have a peace of mind on Askrindo Podcast. Industri asuransi seringkali identik dengan satu kata besar, risiko. Setiap hari kita berhadapan dengan ketidakpastian. Dari risiko individu, kemudian bisnis, hingga risiko yang muncul dari perubahan zaman dan teknologi. Tapi justru disitulah peran utama industri asuransi dalam mengelola risiko secara profesional agar ketidakpastian bisa diubah menjadi keberlanjutan. Lewat podcast ini kita akan membahas bagaimana industri asuransi menghadapi tantangan risiko, dinamika bisnis, dan inovasi. Dengan sudut pandang yang relevan, ringan, dan dekat dengan keseharian kita. Karena di balik setiap perlindungan yang kuat, selalu ada strategi risiko yang matang dan keputusan bisnis yang bijak. Tentu, saya pada kesempatan kali ini nggak sendirian. Ada bintang tamu spesial, Sobat Askrindo. Siapa beliau? Inilah Bapak R. Mahelan Prabantarikso, Direktur Kepatuhan SDM dan Manajemen Risiko. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Sahal. Apa kabar Pak Mahelan? Alhamdulillah kabar baik, sehat. Apa kabar juga? Alhamdulillah Pak, bahagia hari ini Pak. Alhamdulillah. Ya. Insan Askrindo tentunya sudah familiar ya sama sosok Pak Mahelan. Beliau sangat inspiratif, kemudian visioner, dan tentunya banyak inovasi-inovasi yang sudah dilaksanakan atau dijalankan, bahkan diimplementasikan di tahun 2025. Baru setahun tapi sudah whole package ini Pak Mahelan. Sekali lagi boleh dong tepuk tangan buat Pak Mahelan. Masih. Nah, Pak Mahelan, Ya, di tengah aktivitas Bapak, boleh sedikit cerita atau rutinitas apa saja sih Pak yang saat ini dinikmati akhir-akhir ini? Mulai dari journey Bapak yang semula beliau kan awalnya atau basicnya di perbankan, kemudian ke perusahaan asuransi. Monggo Pak Mahelan. Baik, masih Mas Sahal ya dan rekan-rekan Insan Askrindo. Jadi awal journey saya masuk ke BUMN itu memang seperti teman-teman juga sebagai pegawai masuk ODP di salah satu bank himbara yaitu Bank BTN sebelumnya. Di dalam prosesnya tentu saja kita mengalami berbagai macam dinamika, di mana dinamika itu rata-rata itu kita banyak tantangan yang kita harus konsisten menghadapinya. Di mana yang dikedepankan adalah dari sisi sikap, sifat, tidak hanya dari brain atau dari sisi hasil evaluasi. Karena itulah yang dinilai oleh lingkungan. Nah, yang sering saya sampaikan ke depan adalah paling utama adalah integritas. Integritas itu kalau boleh diterjemahkan adalah jujur dan disiplin. Nah, dua kata itu yang barangkali saya pegang teguh dalam kehidupan sehari-hari saya dan juga di dalam saya bekerja. Karena bekerja di BUMN bagi saya adalah bekerja mengabdi untuk rakyat, untuk negara. Nah, dari sisi itulah saya memberikan bekerja itu dalam memberikan sesuatu itu dengan totalitas, tidak setengah-setengah. Ketika saya ada di kantor, berarti saya sedang bekerja untuk memperbaiki kondisi lingkungan. Jika daripada kita bekerja sudah 8 jam ya kurang lebih, kemudian tidak memberikan apa-apa ya kita totalitas, karena sudah memang itu menjadi komitmen kita. Nah, dalam perjalanannya totalitas yang kita sampaikan itu ternyata dinilai oleh berbagai pihak. Alhamdulillah ketika saya menjadi berkarir dalam usia yang barangkali saat itu ya cukup cepat di perusahaan yang cukup besar asetnya, saat itu kurang lebih 350 triliun, itu saya sudah usia 35, itu sudah jadi kadif. Nah, terus kemudian setelah itu berjalannya waktu, saya diuji atas satu posisi tertentu yang memang membutuhkan satu transformasi. Saya menjadi Change Management Office, kemudian menjadilah saya itu menjadi Director Strategic Risk dan Compliance. Nah, disitulah saya mendapatkan ujian bagaimana
menjadi memimpin suatu perusahaan dengan cara pandang yang jauh lebih tinggi. Nah, dari situlah barangkali ada satu permasalahan yang jauh lebih besar. Saya waktu itu di Jiwasraya, itu masalah nasional, di mana negatif ekuitas itu adalah kurang lebih 38 triliun ya. Suatu permasalahan yang saat itu menjadi masalah nasional. Nah, saya dimasukkan ke situ sampai menjadi direktur utama, kemudian diselesaikan sesuai dengan pola restru yang disampaikan. Nah, kemudian dari situ kemudian selesai di satu tugas, kemudian masuk ke tugas inklusi keuangan atau institusi keuangan lainnya di Askrindo. Nah, saya mulai mencintai perusahaan ini, di mana Askrindo ini sesuai visinya adalah kan memberikan ya layanan perlindungan risiko terbaik. Nah, itu posisi yang harus diterjemahkan. Nah, kemudian dalam mendukung perekonomian nasional dalam dengan kapasitas global. Nah, inilah yang 3 hal ini yang saya pahami, bahwa di dalam Askrindo ini apapun dimanapun bisnisnya saya ambil dalam suatu perusahaan ini harapannya bisa memberikan perlindungan risiko terbaik. Nah, terbaik ini terjemahannya dari sisi layanan, dari sisi teknologi, dari sisi SDM-nya, dan mudah-mudahan bisa menjadi yang terbaik. Nah, di Askrindo ini sebetulnya bukti itu sudah pernah dilakukan beberapa kali, namun lupa bahwa sisi integritas itu tertinggal. Nah, oleh karena itu kita diuji dengan VUCA semacam ini. Jadi dari pertanyaan tadi saya menggarisbawahi bahwa faktor integritas itulah yang menyelamatkan karir, baik karir orang, karir kita dalam menjadi insan masyarakat biasa, kemudian juga perusahaan yang kita hidupkan atau kita naungi. Jadi dengan integritas maka semuanya bisa selesai dengan baik dan perusahaan menjadi sustain. Mungkin itu ya. Oke, terima kasih Pak Mahelan. Baru satu nih teman-teman, tapi sudah bisa menggambarkan sosok beliau seperti apa ya. Udah tahu backgroundnya awalnya di perbankan, di Bank BTN, terus kemudian beliau berkarir Jiwasraya, siapa nggak tahu isunya, tapi beliau bisa menghadapi atau melaksanakan itu dengan sangat luar biasa secara profesional. Bahkan ketika di Askrindo sudah mulai mencintai sampai dengan sekarang. Pak Mahelan saja mencintai, gimana dengan Sobat Askrindo ya, tentunya akan semakin bangga dan akan bertumbuh bersama dengan Askrindo. Pak Mahelan, kalau tadi Bapak menyampaikan integritas. Sekarang kita POV-nya lain Pak. Perjalanan Bapak sampai dengan di posisi ini tentunya penuh cerita. Kalau boleh Pak, ada nggak sih Pak satu momen yang paling berkesan selama menjabat atau menjadi Direktur Kepatuhan SDM dan Manajemen Risiko di Askrindo? Ya, momen yang paling saya rasakan di sini adalah ketika saya masuk ini, yang saya rasakan ya, itu pertama itu sangat silo antara satu unit dengan unit lainnya. Ini tercermin juga dari sisi temuan-temuan dari BPK, temuan-temuan dari auditor lain, dan juga tuntutan dari APH yang terhadap kita. Nah, silo ini muncul kental sekali di sini, sehingga banyak ketentuan-ketentuan itu berdiri sendiri-sendiri. Nah, bahkan mereka teman-teman ya insan Askrindo saat saya merasakan kurang engage terhadap perusahaan. Ini kesan pertama yang saya peroleh. Nah, kedua adalah kurang peduli terhadap perusahaan. Saya punya cerita yang barangkali sering saya ceritakan. Datang ke satu tempat sudah 5 bulan di sini, saya tidak dikenal gitu ya. Bahkan ini lucu, di satu cabang Cikini dan juga di cabang Semarang, di Kanwil Semarang, ini cerita lucu. Bahkan di Semarang saya udah 6 bulan 7 bulan kan. Nah, akhirnya menjadi viral di Selindo. Artinya disampaikan bahwa kita sendiri tidak peduli terhadap perusahaan. Kita nggak peduli siapa pimpinannya, kita nggak peduli apalagi pesannya. Nah, ini yang saya sampaikan. Nah, ini mungkin barangkali PR penting di Askrindo, di mana tantangan Askrindo ini di tahun depan ya, tahun ini sudah mulai, tahun depan tidak mudah. Dikarenakan kondisi Askrindo yang di era VUCA ya seperti ini, di mana regulator itu bisa menjadi satu ancaman dalam tanda kutip tantangan ya kalau kita baca bahasa bisnisnya tersendiri, di mana ada POJK 36, kemudian ada juga PSAK 109, kemudian juga ada streamline. Ini saya kira satu hal yang harus kita sikapi dengan
baik seperti itu ya. Nah, apapun yang disampaikan, apapun yang akan kita lakukan, ini kesan saya jangan tinggalkan. Pertama adalah saling koordinasi antara unit, teamwork, maksudnya gitu. Nah itu yang ingin saya sampaikan. Teamwork itu harus diutamakan. Kemudian yang kedua adalah tadi disampaikan bagaimana kita peduli terhadap lingkungan. Nah dari dua hal ini nampaknya ini terrefleksi di amanah, nilai amanah kan. Jadi akhlak, kemudian di bagian dari akhlak ya ada amanah, ada ya kompetensi, kemudian harmoni, kemudian ya ada adaptif ya, ada kolaboratif. Nah dari nilai-nilai ini menurut saya ini penting untuk dipahami, tetapi juga diimplementasikan. Nah dari implementasi ini artinya kalau kita nggak pahami nggak bisa melaksanakan. Nah rata-rata di kita nilai-nilai yang ada ini atau mungkin yang disampaikan itu hanya sebatas melakukan ya, tetapi mereka tidak pernah membaca apa yang menjadi abbreviationnya atau perilaku utamanya dan tidak memahami, kemudian melaksanakan. Nah, pelaksanaan ini akhirnya kedodoran. Nah, terbukti di dalam banyak hal selain dari sisi tadi ya, di sisi teamwork ada kedisiplinan. Kita paham di sini juga. Di sini disiplin luar biasa agak kendor gitu ya. Bagaimana kebijakannya 1 bulan boleh 3 kali itu terlambat. Dari 1 tahun kan berarti 3 kali 12, 36 kali. Nah ini tentu saja kurang pas ya seharusnya. Berarti kita mentoleransi orang untuk 36 kali terlambat. Nah ini bagaimana dengan hal yang lainnya gitu ya. Bagaimana dengan pekerjaan-pekerjaan lain yang butuh punctuality di posisi laporan-laporan dan seterusnya. Nah, inilah yang banyak PR yang disampaikan. Nah, kesan itulah yang saya dapatkan. Tetapi ketika kita sudah berinteraksi, ketika kita sudah melakukan koordinasi, ternyata saya memberikan kesan mereka bisa loh, mereka mau, mereka mampu gitu. Nah, kesan inilah yang terus-menerus diunggah, dikarenakan suka tidak suka, mau tidak mau, kita dihadapkan kepada tadi saya sebutkan VUCA tadi. Itu kira-kira demikian ya. Siap Pak Mahelan, menarik ya. Bapak Mahelan pertama gabung rasanya kita masih silo, tapi beliau pun optimis. Gimana Sobat Askrindo kira-kira? Makin optimis kan kalau kita bisa engage, bisa kolaboratif satu sama lain dan peduli. Artinya kita mau membangun bersama untuk kemajuan Askrindo. Pak Mahelan, kalau boleh di breakdown nih Pak, Direktorat Bapak ini kan unik ya. Paling banyak, namanya itu paling panjang Pak. Betul. Kepatuhan, SDM, sumber daya manusia, betul. dan manajemen risiko. Nah, buat Sobat Askrindo, dijelaskan versi simpelnya nggak Pak? Biar terinformasi seutuhnya. Kepatuhan itu sederhananya seperti apa? Kalau SDM itu seperti apa? Dan tentunya yang terakhir manajemen risiko, seberapa penting di perusahaan? Oke. Monggo Pak Mahelan. Terima kasih ya. Ini menarik ya pertanyaan ini. Jadi kita berawal dari bahwa perusahaan itu pasti punya tujuan. Siap. Nah tujuan itu pasti macam-macam kan. Ya. Salah satu utama adalah laba. Nah tujuan laba ini dicapai melalui apa? Tujuan lain ada yang namanya strategik. Ya. Strategi apa yang kita lakukan untuk mencapai laba yang disampaikan. Nah kemudian dari laba itu ada namanya strategi itu dijabarkan turun lagi namanya kita namakan KPI, Key Performance Indicator. Artinya prinsipnya suatu perusahaan pasti punya tujuan. Nah tujuan ini berdiri perusahaan itu dibungkus dengan namanya visi tadi. Nah setelah punya misi, visi, nah visi itu yang menjadi utama. Kalau kita kan tadi memberikan layanan perlindungan risiko terbaik ya dalam mendukung perekonomian nasional dengan kapabilitas global. Itu yang kita inginkan. Jadi kita tuh ingin menjadi world class sebetulnya di bidang pelayanan pertanggungan risiko, pelayanan seperti itu atau pelayanan perlindungan risiko. Nah dari sini kita sampaikan untuk mencapai tujuan ini kita butuh namanya bisnis proses. Nah bisnis proses itu kita namakan tata kelola. Nah soalnya apa tata kelola? Contohnya misalkan kita punya harus ada ketentuan berkaitan dengan misalkan struktur organisasi. Kita punya ketentuan tentang IT, kita punya infrastruktur, kita punya ketentuan-ketentuan berkaitan dengan ketentuan pedoman kebijakan yang lain. Ini kita sebut sebagai tata kelola. Nah, tata kelola ini bisa bad, bisa good. Oleh karena itu kita namakan
good corporate governance. Nah, ini tata kelolanya terlebih dahulu. Nah, ketika kita punya tata kelola, kita punya struktur, kita punya job desk, kita punya IT, kita punya infrastruktur, kita punya uang atau kita punya modal, semua ini kita giring untuk mencapai tujuan kan. Ya. Nah, tapi untuk mencapai tujuan itu pasti ada obstacle. Ya. Nggak mungkin apa yang kita tulis itu bisa sempurna kita kerjakan. Nggak mungkin yang kita lakukan itu kita inginkan hampir semuanya sesuai dengan keinginan perusahaan. Kan kita kan ada orang, ada barang, ada modal, dan itu harus bersaling bersinergi. Semakin besar suatu perusahaan itu semakin besar. Nah, obstacle ini kita baca risiko. Nah, risiko ini artinya itu kita bicara masa depan risiko itu. Sehingga tata kelola yang kita susun untuk mencapai tujuan ada risiko untuk kegagalan. Nah, itu kita namakan risiko. Nah, risiko itu harus di-manage. Di-manage itu dikelola. Nah, kelolanya bagaimana kita mengidentifikasi, bagaimana kita mengukur, bagaimana kita memonitor, bagaimana kita mengendalikan risiko tersebut. Nah, kita sudah bicara risiko, kita bicara governance, tata kelola, kemudian tata kelola untuk mencapai tujuan itu kita pasti ada obstacle. Obstacle itu kita manage, namanya manajemen risiko. Nah, dari G dan R tadi kita sampaikan, kita butuh juga harus comply. Nah, comply-nya ini kita sebut sebagai kita harus preventif, mencegah, supaya tujuan yang kita capai itu betul-betul bisa sesuai dengan ketentuan. Nah, oleh karena itu kita harus namanya mandatory. Ketentuan-ketentuan pasti kan dalam industri ada. Nah, ketentuan itu ada yang sifatnya mandatory dari POJK, dari regulator lainnya, kemudian dari pemegang saham kita, dari kementerian dan seterusnya. Nah, itu kita sebut sebagai mandatory. Nah, sisi lain kita juga harus tunduk kepada ketentuan yang kita bikin sendiri, namanya voluntary. Itu bisa sampaikan ada misalkan ketentuan-ketentuan internal kita, jam masuk jam berapa, kemudian kita hak kita seperti apa, kewajiban kita seperti apa sebagai pegawai. Nah, itu namanya kita namakan sebagai hal yang kita namakan voluntary. Nah, voluntary dan mandatory ini menjadi compliance. Nah, ketika hal inilah oleh karena itu cukup unik di dalam implementasinya. Jadi tapi menjadi satu kesatuan, kita namakan Integrated GRC. Nah, dalam implementasinya saya memegang 3 unit ini, ada governance, risk, dan legal saya pegang juga, termasuk SDM, ini saling mengisi. Satu lagi adalah berkaitan dengan logistik kan. Ini saling mengisi, jadi sebetulnya ini menjadi rangkaian yang menjadi terintegrated, jadi sehingga tidak sulit untuk menjelaskan kalau resiko kita bicara masa depan, ceritanya supaya governance yang kita tata ini bisa berjalan dengan baik. Artinya mana yang harus kita hindari, mana yang harus kita kita alihkan, mana yang harus kita selesaikan. Nah, kemudian sisi lain dari sisi compliance kita jalankan ini bagian dari preventif. Resiko dan compliance kan harus berbeda. Kalau compliance itu bicara, misalkan kita sudah bicara A, sudah menentukan ketentuan A, ya kita kalau nggak ngikutin apa yang ditulis kita nggak comply. Kalau resiko bicara tentang bagaimana supaya tujuan tercapai dengan kapabilitas yang dimiliki perusahaan, sehingga ini saling mengisi gitu sebetulnya. Kalau itu jadi integrated sebetulnya. Nah, bagaimana dengan SDM-nya? SDM itu adalah pelaku, karena semua perusahaan yang dilakukan ini adalah didasarkan kepada pegawainya. Nah, pegawai ini adalah orang. Nah, orang ini adalah harus selaras gitu. Nah, itu kembali tadi keselarasan ini kita lekatkan dengan namanya ruhnya dari semua ini adalah budaya kerja. Budaya resiko, budaya compliance, budaya kerja itu menjadi satu kesatuan supaya si tujuannya ini tercapai dengan baik. Sehingga budaya baik, tujuannya positif, maka kita ada di kuadran yang sustainability. Mungkin saya kita. Wow, amazing, lengkap. Jadi beliau sudah bisa mendeskripsikan ya teman-teman, bahkan Sobat Askrindo barangkali yang belum familiar sebenarnya perannya apa ya kalau misal bedanya legal sama compliance. Tadi beliau sempat menyampaikan integrated GRC, bahwa yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu kepatuhan itu arahnya mau kemana, terus kemudian dari sisi risikonya juga sudah dikelola dengan baik, di mana semua itu bisa berjalan atau terintegrasi selama ada human capitalnya yang benar-benar selaras dengan tujuan perusahaan. Kurang lebihnya gitu ya Bapak ya. Betul sekali Pak Hasan. Oke. Kemudian Pak Mahelan, ini sudah mulai menjurus ke hal-hal yang mulai
ke Askrindo banget gitu ya Pak ya. Ya, iya. Kalau boleh nih Pak, mengelola dalam satu bidang saja itu kan challenging. Nah dari 3 bidang sekaligus, apalagi kalau tadi ya teman-teman Sobat Askrindo ada 5 sebenarnya. Legal sama logistik pun beliau yang sebagai leadernya gitu ya. Sekaligus menurut Bapak, tantangan paling besar Pak selama ini itu apa? Terus kemudian dari sisi mindset serta perubahan budaya kerja yang bagaimana agar keseluruhan ini bisa terintegrasi dan selaras sesuai dengan tujuan perusahaan. Iya. Kalau saya bisa menyimpulkan ya dari beberapa yang saya interaksi, tantangan terbesar adalah teamwork. Oke. Itu paling besar. Nah, teamwork ini kita bahasakan kolaboratif sebetulnya. Nah, inilah yang sisi yang harus banyak diperbaiki ya. Terus-menerus perbaiki. Perusahaan kan bukan perusahaan pasti ada plus minus. Yang 3 perusahaan yang saya alami memang BUMN itu khas gitu ya. BUMN itu khas. Saya pernah juga bekerja di swasta sebelumnya. Oke. Tetapi kalau ketika saya bekerja di BUMN itu khas. Jadi kekhasan ini adalah barangkali budaya yang lebih humanity ya. Ya. Artinya lebih harmoni. Jadi mengedepankan wah saya tidak enak atasan. Kemudian saya tidak enak kepada yang lebih senior. Saya tidak rasa tidak enak ini yang barangkali kadang-kadang mengikis profesionalisme satu orang. Nah, dari sini tantangan yang terbesar saya kira adalah di sisi teamwork. Nah, teamwork di sini memang harus terus dipupuk dikarenakan ketika kita bekerja nggak mungkin zaman saat ini kita pintar sendiri, itu sudah nggak mungkin. Jadi kalau misalkan kita menyampaikan kita unit kerja inilah yang paling dominan atau paling yang bisa menyelesaikan, itu pun tidak mungkin. Sehingga struktur organisasi saya juga melakukan banyak perubahan di struktur. Kita rubah menjadi teamwork. Nah, teamwork ini kita menjadi matrix. Nah, matrix ini kalau kita bayangkan bagaimana antara satu layering yang tadinya ada 6 layer ya, misalkan ada kepala divisi, wakil kepala divisi, kepala bagian, kepala seksi, kemudian ada lagi officer, ada staff kan, panjang sekali kan. Nah, gimana kita garis koordinasinya? Nah, kita pangkas supaya teman-teman yang di bawah level bawah yang milenial ini bisa langsung memberikan warna terhadap perusahaan. Sehingga hanya 3 layer. Kepala divisi, kemudian departemen, kemudian sudah fungsional staff, bukan officer ya. Dan kemudian ada jabatan-jabatan fungsional. Sehingga jabatan fungsional itu orang tidak lagi mengejar jabatan struktural. Dan kemudian fungsinya juga mereka bisa memberikan kontribusi dan bahkan bisa berkarir setara dengan jabatan tertinggi dalam struktur organisasi. Nah, itulah yang kita sampaikan mengenalkan corporate title kita yang sudah ada sebetulnya. Saya menggali kembali menyampaikan ada vice president, terus senior vice president, ada yang senior manager, ada yang manager dan seterusnya. Nah, tantangan ini supaya nanti minimal teamwork ini kita bangun dengan mengubah struktur organisasi, mengubah KPI, mengubah cara kerja. Sehingga kolaboratif ini ya, kolaboratif kan dari kata co dan labor. Co itu kerjasama, labor itu kan manusia ya, orangnya, maksudnya fisik orangnya. Sehingga harapannya pegawai atau insan Askrindo ini bisa bisa bekerja sama. Nah, itu titik penting yang kita butuhkan saat ini supaya perusahaan menjadi jauh lebih bagus dan berintegritas. Mungkin itu ya. Oke, keren Pak Mahelan. Iya. Kolaboratif, Iya. Sobat Askrindo. Dengan pengalaman beliau tentunya ya, dari 35 tahun sudah menjadi division head ya Pak ya, sekelas Bank Himbara. Tentunya beliau punya POV lain ya, atau tahu gimana sih untuk menggerakkan mulai dari human capitalnya seperti apa, terus kemudian memberikan kesempatan kepada orang agar hierarki ini nggak terlalu panjang gitu. Jadi semua punya kesempatan yang sama untuk berkarir, sehingga untuk level tertentu bisa didapatkan dalam waktu sesuai dengan visinya beliau, visinya diri sendiri terutama ya. Saya pengen seperti apa, itu udah mulai terdeskripsikan. Baik Pak Mahelan, kenyataannya sekarang ini Pak, ini sekarang ke arah manajemen risiko. Banyak sekali seluruh, bahkan Sobat Askrindo tuh yang ngerasa kalau urusan manajemen risiko itu urusannya orang risk. Sekarang pengen tahu dong Pak, sebenarnya seberapa kritikal sih Pak untuk manajemen risiko di perusahaan, terutama di Askrindo, agar kita bisa menghadapi keputusan finansial yang sifatnya atau skupnya itu lebih besar. Baik Mas Al ya, terima kasih ya.
risiko ini sering dipahami oleh orang itu bukan milik kita. Karena ada unit namanya manajemen risiko. Nah ini yang keliru sebetulnya disampaikan. Jadi risiko itu sebetulnya ketika kita melakukan sesuatu itu pasti ada risiko kan itu ya. Nah tidak mungkin kita sesuatu berbisnis tanpa risiko. Bahkan kita dalam hidup sehari-hari kan risikonya ada. Betul. Kita sekolah risikonya bisa kita nggak lulus, atau resikonya kita meninggalkan keluarga kalau misalnya sudah berkeluarga ya, kalau sekolah lagi, dan atau IPK-nya tidak sesuai dengan keinginan kita dan sebagainya. Nah itu pasti resiko. Dalam kita bekerja dalam suatu perusahaan pasti ada resiko. Apapun kita lakukan itu pasti beresiko. Nah inilah yang mengedepankan budaya resiko itu melekat ke individu harusnya. Nah pemahaman tentang risiko itu bukan hanya milik dari unit atau milik dari divisi namanya manajemen risiko. Jadi risiko itu melekat di mana-mana. Nah, yang memulai satu pekerjaan pasti risk owner-nya atau orang yang memulai, baik pegawai dimanapun ya, apakah mereka sebagai supporting, share service atau di bisnis bahkan. Nah, banyak temuan-temuan dari auditor itu justru berawal dari ketidakfahaman risiko yang terjadi ketika dilakukan oleh unit paling bawah. Ya, misalkan klaim karena KPI ya, kemudian klaim yang terjadi nggak dilaporin dulu lah. Nah apa akibatnya? Nah kalau tidak dilaporkan daluarsa, bisa kita reasnya kan daluarsa, sehingga kreditnya nggak bisa ditagih. Jadi itu dari temuan-temuan ada banyak sekali seperti itu kan. Kemudian ada lagi yang seharusnya misalkan ya, dia bukan agen, bukan broker gitu, tapi di tickmark itu menjadi satu agen atau broker. Jadi hal-hal semacam ini yang sederhana disampaikan justru nanti dikompilasi menjadi temuan nasional. Karena ternyata banyak masif dilakukan di mana-mana. Nah inilah yang menurut saya risiko itu penting untuk dipahami di awal. Jadi risiko adalah miliknya risk owner, dan kemudian apapun yang kita lakukan kita harus paham risiko. Maka oleh karena itu di sini dalam budaya yang paling penting adalah budaya risiko. Risiko ketika kita melakukan sesuatu dengan memahami risiko kita lebih hati-hati. Prinsip kehati-hatian begitu kan. Misalkan kita dari sini mau berjalan ke Blok M misalkan ya dari tersebut. Nah ini kan sudah tahu nih berapa dalam waktu 5 menit. Nah risikonya apa? Kalau misalkan saya menggunakan misalkan ya kendaraan sendiri pasti macet di tengah jalan misalkan seperti itu. Kalau kita mau menggunakan ojek misalkan ya udah, tapi sampai sana kondisi kita sudah nggak karuan, misalkan berdebu lah sebagai macam. Nah risiko-risiko ini harus diambil. Nah kalau bisa ya kalau sebelum 5 menit sampai ke sana ya kita prediksi, oh ternyata ini sudah ada diagendakan. Ada agenda di sana. Jadi kita berangkatnya ya kita sebelumnya kita seperti itu. Atau mungkin lebih cepat supaya nanti mencapai sana bisa kita menggunakan kereta misalkan, atau kita juga sudah di sana duluan berangkat langsung ke sana misalkan seperti ada pertemuan. Nah, hal-hal semacam ini menurut saya di manage risiko. Nah, sehingga budaya manajemen risiko ini adalah menjadi miliknya first line defense. Nah, risiko yang disampaikan. Nah, baru nanti setelah first line defense-nya ini sudah melakukan cukup bagus. Nah nanti secondnya itu memonitor tadi, benar nggak apa yang dilakukan oleh ini sudah memitigasi risiko yang terjadi. Nah inilah fungsi dari manajemen risiko. Dia mengidentifikasi, dia mengukur, dia memonitor, dan dia melakukan pengendalian. Oh kalau ini nggak benar, Anda jangan melakukan ini. Oh ini nggak benar, jangan melakukan ini. Fungsi manajemen risiko. Nah jadi sangat penting risiko ini membudayakan. Budaya itu kan jadi perilaku kan. Nah perilaku manajemen risiko inilah yang harapannya bisa dijalankan oleh teman-teman Ihsan Askrindo tanpa terkecuali. Meskipun saya sendiri gitu ya memahami bahwa ke depan kita perusahaan yang memberikan layanan perlindungan risiko, kita tidak paham risiko. Nah ini lucu kan seperti itu. Nah ini supaya ini menurut saya perlu dikedepankan, perlu prospek hati-hati dijalankan, karena kita sebetulnya perusahaan yang mengelola risiko. Mungkin itu ya. Oke, terima kasih Pak Mahelan. Iya. Jadi secara garis besar nih, Insana Sobat Askrindo ya, kita akan tahu bahwa kita aja perusahaannya pengelola risiko. Penyedia solusi risiko terbaik gitu ya. Tentunya kita harus mulai paham, dan risiko itu nggak cuma dari divisi
satu divisi aja manajemen risiko, tapi mulai first line defense itu juga harus ada atau punya rasa memiliki, mulai memberikan kesadaran seberapa penting sih budaya risiko di situ, kemudian akan diidentifikasi, di make sure kembali apakah ini sudah sesuai atau belum, itu dari divisi manajemen risiko. Apalagi tadi beliau Pak Mahelan sudah menyampaikan, udah ngasih sebuah contoh ya, kalau kita mau ke sana, apa sih risiko yang akan terjadi, bagaimana cara kita memitigasinya, itu sebagai platform yang sangat lebih mudah dipahami. Iya, Tentunya di corporate pun sama gitu ya Bapak ya. iya betul. Oke, selanjutnya nih Pak, sekarang kita program yang tahun ini semenjak ada beliau, ini mulai digaungkan. Namanya adalah Risk Awareness and Compliance Excellence. Iya, Menarik ya kalau iya, bicara iya. tentang, kalau kita akronimnya namanya RACE. Bukan di Race. balapan nih Pak, Iya. tapi RACE-nya adalah terkait dengan kepatuhan Iya. sama budaya risiko. Pak Mahelan, harapan Bapak dengan adanya implementasi Risk Awareness and Compliance Excellence di Askrindo itu apakah bisa membantu percepatan atau implementasi manajemen risiko, dan seberapa yakin dalam menyatukan budaya kerja dengan RACE ini Pak? Iya, iya. Mau, Pak? Terima kasih Mas Al. Jadi secara keseluruhan tentu saja apa yang kita lakukan ini tidak lepas dari pencapaian visi perusahaan. Ya. Nah, visi perusahaan itu dijabarkan dalam objektif yang kita namakan target. Nah, target itu paling utama pasti laba, Pak. Ya. Nah, di sini yang budaya memahamkan laba itu menjadi satu utama, itu masih perlu dikedepankan. Jadi tidak hanya premi, kita kan di sini ada pendapatan premi yang banyak. Tapi kalau pendapatan premi tidak dibasiskan dengan risiko yang baik, maka klaimnya besar. Oke. Nah, ketika klaimnya besar, kemudian cadangannya kurang, yang terjadi adalah kita nggak dapat apa-apa. Earning after tax kita, laba kita menurun kan. Nah, laba itulah yang bisa kita bagikan kepada pegawai sebetulnya sebagai bentuk apakah itu bonus, peningkatan kesejahteraan lainnya. Nah, dari sini maka sebagai ruh tadi saya sampaikan semua ini adalah kita bagaimana tadi budaya risiko dan budaya kepatuhan. Karena dengan adanya budaya risiko dan kepatuhan, kita tidak ada resettlement lagi. Ya. Tidak ada diulang kembali, Pak ini nggak percaya ini. Nah, resettlement itu tabu sebetulnya dalam suatu perusahaan dimanapun, apapun perusahaan, apalagi perusahaan keuangan, apalagi perusahaan asuransi. Ketika kita melakukan resettlement, pasti ada ketidakpercayaan stakeholders terhadap apa yang sudah kita lakukan. Ya. Nah, itulah yang namanya kenapa kita mengedepankan budaya risiko dan kepatuhan. Nah, Riz tadi disampaikan, terima kasih nih kreativitas ya teman-teman dari tim budaya, bagus sekali. Cuma saya minta intensitasnya ini lebih ditingkatkan supaya dipahami. Tidak hanya di posisi teman-teman tim budaya, tetapi juga meresap ke pimpinan-pimpinannya nih, baik kepala divisi, baik kepala departemen, kepala cabang, kepala wilayah. Karena nampaknya belum butuh waktu ya untuk menyelesaikan tersebut. Tapi harus cepat nih, karena tantangan kita luar biasa. Nah, dari sisi risk yang disampaikan, risk awareness tadi, berkali-kali selain program budaya yang disampaikan, harapan saya keseharian silakan membentuk satu program-program yang berbasis resiko. Ya. Bagaimana kalau misalkan kita RM belum mencapai target, nah apa dong yang harus dilakukan, ide-ide kreatif yang disampaikan. Mulailah dengan kata why, kenapa saya ada di sini. Kemudian setelah itu think creativity. Jadi berpikirlah kreatif. Kreatif itu tidak bisa langsung tiba-tiba muncul kalau kita tidak mengalami. Nah, artinya kalau kita tidak include di dalamnya. Nah, ketika kita kreatif, maka itu bisa menjadi yang berikutnya lagi. Kita menggunakan kita kita engage ya. Engage sekitar kita gitu ya. Jadi karena ide itu adalah hanya untuk mencapai keberhasilan 1%. Nah, kemudian yang lain adalah kerja keras. Jadi adalah diimplementasi 99 itu adalah eksekusi. Nah, eksekusi yang kita sebut hal-hal yang perlu disampaikan. Jadi eksekusi itu penting sehingga nanti ketika mencapai eksekusi kita harus kolaboratif tadi ya, disampaikan seperti itu. Nah, 4 hal inilah yang menurut saya penting kita pahami untuk agar budaya risk ini betul-betul terjadi. Compliance bukan hanya sekedar ketentuan, dan kalau kita nggak paham bisa kita lakukan dengan mulai budaya, misalkan ya kita melakukan role play. Setiap pulang kerja kita jam 3 itu kan nampaknya kalau saya jalan-jalan ke cabang
itu sudah pada di tempat gitu loh. Bagaimana kalau misalkan kita manfaatkan dengan ekspresi apa itu ketentuan-ketentuan yang belum dipahami. Misalkan apakah mulai dari stafnya atau yang mendapatkan seminar apa, menyampaikan kebijakan kita tentang struktur seperti apa, tentang klaim seperti apa, kelemahan kita tentang pencapaian target melalui RM apa. Nah, komunikasi ini menjadi satu tim. Karena cabang itu satu tim sebetulnya kan. Satu tim kecil yang perwakilan Askrindo seperti kami di kantor pusat, Bapak PUD ini satu tim. Kami sebagai kolegial selalu berkoordinasi satu sama lain. Nah, adapun dinamika dan segala macam, saya kira satu hal yang lumrah ya. Ada satu hal berpendapat 1-2 itu dalam konteks untuk mencapai kesempurnaan yang kita harapkan supaya aspek risk dan compliance itu bisa menjadi ruh sehingga tujuan yang kita capai itu berintegritas lah seperti itu. Mungkin itu ya Pak. Oke, terima kasih Bapak. Ini menarik ya Bapak Ibu dan seluruh Sobat Askrindo. Jadi budaya risiko atau risk ini kita harus benar-benar mulai gaungkan, terutama bapak-bapak leader nih ya. Leader harus mulai memahami dan bisa mengimplementasikan. Terutama harus mulai paham terkait dengan underlying-nya seperti apa, ketentuannya seperti apa. Biar ketika ngambil keputusan, terutama di representasi Askrindo di wilayah maupun di cabang gitu ya, itu bisa ngambil keputusan secara tepat dan benar-benar bisa memajukan perusahaan. Tentunya ini nggak akan menjadi masalah di kemudian hari seandainya Bapak Ibu dan seluruh insan Askrindo mulai memahami. Tadi Bapak sempat menyampaikan bisa dilakukan di sore hari. Kalau pagi hari kita ada morning briefing, Bapak Ibu menyampaikan hari ini rencana mau kemana, kunjungan kemana, ada masukan apa. Tapi sore hari nggak kalah penting untuk menambah atau mengupgrade skill. Nah, momen ini menjadi krusial untuk meningkatkan kompetensi di lingkup paling kecil, mulai di kantor cabang, kurang lebihnya gitu ya Pak ya, brand office. Nah sekarang nih Pak, ini pertanyaannya nggak jauh beda nih. Kira-kira saya harus mulai dari mana? Itu kan yang masih menjadi hal yang tabu. Aduh, saya masih bingung nih harus mulainya gimana. Kira-kira kalau dari POV Bapak seperti apa? Ada satu satu nasihat umum ya, mungkin ini waktu ada salah satu ustadz mengatakan mulailah dari diri sendiri. Nah, bahasa manajemennya sebetulnya itu dinamakan leadership. Leadership itu adalah bagaimana mengajak diri sendiri dan lingkungan agar sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Nah, leadership ini bukan manajerial. Nah, yang sering dipraktekkan di banyak hal, terutama juga di Askrindo itu manajerial. Jadi manajerial itu saya sesuai ketentuan nih, ketentuan bicara gini ya sudah gitu. Pokoknya itu namanya akhirnya menimbulkan silo. Itu namanya kita sebut sebagai manajerial. Nah, leadership tidak berkata demikian. Leadership itu adalah bagaimana kita, tadi kan sudah kita sebutin ya, bahwa kita punya visi. Bagaimana kita behaving, kita thinking, kita speaking, kita telling ya. Itu adalah seperti apa yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, apa yang diinginkan perusahaan kan pasti tadi kan ada visinya, dijabarkan dalam strategic blueprint. Strategic blueprint dijabarkan lagi menjadi operational blueprint. Nah, kita melakukan menjadi mengalih kepada employee champion. Nah, employee champion itu kita harapkan bagaimana orang itu behaving, thinking, speaking, dan telling. Itu disampaikan seperti itu. Apa yang menjadi disampaikan. Nah, mereka ini kita harapkan kita bina terus supaya mereka ini masuk di dalam high potensial yang kita sebut sebagai kalau kita 9 boxes ya. Kita arahkan ke sana. Ternyata pengelompokan orang itu berdasarkan 9 boxes tadi ya. Kalau kita arahkan ini performance, ini kompetensi, itu adalah di sisi kita sebut potensial. Potensial itu mulai dari teman-teman yang mempunyai kompetensinya ya. Kompetensinya itu sedang dan tinggi, dan kemudian mereka ini yang mempunyai performance ya, kinerja tahunan itu adalah sedang dan tinggi. Nah, itu rata-rata di kita cuma 60%. Sisanya adalah masih banyak di need to develop. Kemudian bukan kalau bicara tentang kompetensi itu bukan pintar bodoh sebetulnya. Itu kita pengen sampaikan bahwa manusia ini memang diciptakan oleh Tuhan ya, itu mempunyai bakat sendiri-sendiri, itu yang dinamakan talent. Sehingga ada orang yang ekstrovert, ada yang introvert. Orang yang introvert ditaruh di ekstrovert pasti nggak memungkinkan. Orang yang sukanya analytical disuruh mencari nasabah, itu pasti mereka sendiri tangan di atas sama tangan di bawah itu berbeda. Itu pasti gemeter.
masih nggak sesuai. Demikian juga orang-orang yang suka bertemu atau bersosialita itu ditaruh di bagian analytical, nggak bunyi, nggak keluar apa-apa. Nah, untuk memahamkan ini tentu saja kita butuh waktu dan kita mapping kembali. Nah, mapping ini dalam perubahan struktur organisasi dan seterusnya, harapan saya bisa menjadi lebih baik lagi. Itulah kira-kira tadi bagaimana leadership itu sangat penting. Mulai dari mana? Mulai dari diri sendiri. Nah, dari sendirinya dari mana? Ya hal sederhana. Oke, saya tidak telatan lah gitu, saya disiplin. Nah, ketika saya sudah komitmen terhadap yang ada, kemudian kita akan komit terhadap yang lain. Mungkin kita bekerja juga disiplin, kita bekerja atau rapat-rapat juga kita disiplin hadirnya, target-target dengan disiplin juga kita tekuni supaya mendapatkan target. Kemudian kita tidak lemah dalam posisi, wah kita di sana berat lah. Kalau misalkan kita bekerja semuanya lengkap itu ya, kita ada semuanya itu ideal sekali dan itu sangat nggak mungkin. Saya bekerja di 3 perusahaan, tidak mungkin kita ada di satu tempat dengan idealisme yang kita inginkan. Tantangan itu pasti ada. Nah, oleh karena itu kita mulai dari sendiri. Kemudian berikutnya lagi mulai saat ini. Nah, itu yang kedua ya. Kemudian mulailah dari hal-hal yang kecil. Itu saya kira nasihat yang cukup baik dan terus bisa dikembangkan supaya nanti ketika kita sudah menjadi employee champion bergerak menjadi change agent. Change agent itu adalah orang-orang yang bisa menerapkan menjadi contoh atau role model. Nah, itulah kita sebut orang-orang hypo. Nah, orang hypo itu bisa nanti diharapkan bisa melakukan refreshing ya. Refreshing itu mengubah satu kondisi lingkungan yang ada, kemudian di-freeze kembali, dia sebagai axis of change. Itu dinamakan change agent. Orang semacam ini mungkin change agent pola pertama kita tunjuk dulu orang yang pengaruh, tapi berikutnya pemimpin harus bisa jadi change agent. Nah, inilah makna dari kapan kita harus mulai. Itu mulai dari diri sendiri, mulailah dari saat ini, mulai dari yang terkecil. Mungkin itu yang disampaikan, kita bisa mengembangkan jauh lebih banyak lagi untuk hal-hal yang lebih besar. Terima kasih. Oke, wow, keren sekali Bang Mahelan. Jadi secara garis besar nih kakak-kakak seluruh insan Askrindo ya. Kalau kita gambarnya akronimnya agak susah, tapi kita MDSD. Mulai diri sendiri, mulai saat ini. Mulai hal kecil yang bisa dilakukan dari teman-teman apa, kita develop diri kita sendiri, terus kemudian kita bisa beri contoh, dan kita menciptakan ekosistem baru. Menciptakan regenerasi, terutama di skup misalnya Bapak Ibu dan Sobat Askrindo ada di kantor cabang. Nah, di kantor cabang itu mari gerakan bersama. Jadi teman-teman atau kita Askrindo tuh nggak akan kehilangan talent-talent yang ada karena kita sudah mulai aware gitu kurang lebihnya gitu ya Pak. Selanjutnya, kalau tadi udah banyak bahas masalah risiko sama self-development ya Bapak Ibu dan Sobat Askrindo. Sekarang kita balik lagi ke risiko nih Pak. Kadang kita baru sadar pentingnya suatu risiko itu setelah terjadi masalah. Kalau versi Bapak boleh diceritakan kira-kira dampak apa aja yang muncul seandainya Askrindo itu sudah mulai sedikit mengabaikan terkait dengan peta risiko yang ada. Ke depan seperti apa? Monggo Pak. Ya, itu sangat salah ya kalau risiko itu mulai dari terjadinya skala masalah. Jadi risiko itu harusnya bisa diidentifikasi seperti saya sampaikan tadi. Nah, kita bicara risiko, kita pasti ada satu ketentuan yang mengatur, namanya OJK. Nah, POJK itu mengatur kalau kita memanage risiko, yang kita manage sebenarnya risiko kan ada 2 kan. Satu, risiko modal, ya kita namakan kapital, makanya ada namanya RBC. Itu adalah kita melihat dari kapital itu cerminan kapital, cerminan risiko itu di situ. Ketika RBC-nya kita kurang dari 120%, artinya kita berisiko sebagai suatu perusahaan pengelola risiko tapi berisiko. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita mengelola governance tadi, tata kelola yang kita anut, kita evaluasi. Jadi tata kelola yang kita lakukan itu kita manage resikonya. Nah, dari kedua hal ini kita sampaikan bagaimana kita berisiko. Suatu perusahaan itu adalah manage resiko maksudnya ya. Itu pertama kalau suatu bentuk entitas bagaimana pertama itu adalah pengawasan aktif ya dari dewan direksi dan komisaris. Itu paling penting sekali. Nah, pengawasan aktif ini kita lihat di mana komisaris itu punya namanya komite pemantau risiko. Nah, kita di perusahaan sebagai manajemen punya namanya kita sebut sebagai organ utama ya. Kita sebut sebagai komite manajemen risiko. Nah, komite siapa anggotanya? Anggotanya adalah
beberapa divisi-divisi semua secara bisa secara ex officio ya. Jadi mereka dipilih berdasarkan kebutuhan risiko apa yang sedang dibangun. Tapi semuanya anggota sebetulnya, itu namanya komite manajemen risiko. Nah, dari dua hal ini yang kedua, ya harus ada yang namanya bagaimana kecukupan dari sisi prosedur, kebijakan, dan limitasi risiko. Limitasi. Nah, limitasi itu kewenangan. Jadi oleh karena itu kita mengenal namanya ada risiko appetite. Jadi ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan, kita ada appetite-nya, kita inginnya apa risikonya, baik target yang disampaikan. Nanti di panel risiko appetite itu kita punya risk tolerance, toleransi apa yang kita bisa lakukan. Nanti ada risk limit. Nah, limitasi risiko itu kewenangan. Nah, inilah yang di tempat kita, kewenangan ini kita atur kembali, karena dulu kewenangan itu, misalkan contoh ada kepala divisi berhak memberikan kebijakan, kan lucu kan? Kebijakan itu ada di direksi. Oleh karena itu kita evaluasi yang namanya master plan policy. Jadi kita ubah kembali kalau bahasa hukumnya antara regeling dan beseeking gitu ya. Regeling itu pengatur, beseeking itu yang menjalankan. Kalau semua di kita di Askrindo itu semuanya SK. Surat keputusan, mau pegawai surat keputusan, mau kita kebijakan surat keputusan SK. SK itu dianulir dengan SK. Padahal kita lihat tata kelola hukum perundangan di Indonesia itu berjenjang kan. Ada namanya Undang-Undang Dasar 45, ada undang-undang, peraturan PP, bawah lagi ada peraturan menteri, bawah lagi perda dan seterusnya. Nah, di kita pun harusnya sama. Nah, semuanya itu pemerintah kan, kalau kita lihat tuh pemerintah yang menganut, bukan nggak ada peraturan desa misalkan ada, tapi kan tidak ada peraturan sekdes, peraturan nanti anggota bagian bidang apa, nggak bisa. Jadi kalau kita perusahaan ya peraturan direksi semuanya, ketentuan direksi. Oleh karena itu kita hierarki secara rekening, ada yang namanya ketetapan direksi, terus turun lagi kita namakan adalah pedoman direksi atau peraturan direksi, bawah lagi adalah kita namakan surat edaran direksi. Nah, ini adalah di sisi regelingnya, di sisi beseekingnya, pelaksanaannya pakai SK. Untuk melaksanakan ini harus ada SK. Nah, SK itulah yang kita sebut sebagai beseeking. Jadi untuk menjalankan. Nah, secara tata hukum ini kalau kita lakukan, orang menjadi lebih paham tentang risiko, orang lebih paham tentang kepatuhan, dan idealnya bisa kita jalankan dengan baik. Mungkin itu ya. Oke, terima kasih Pak Mehlan. Jadi Sobat Askrindo jangan khawatir, risk based capital Askrindo, karena secara regulatori kan udah ada 120% itu minimal. Askrindo lebih dari itu, artinya sudah peduli atau sudah mengelola itu dengan baik dan bijak. Buktinya apa? Kita ada komite juga, dari komite pengelola risiko ya Pak ya. Jadi manajemen risiko sasarannya adalah seluruh atau keterlibatannya BOD, BOC, terus kemudian beberapa divisi. Itu sudah mulai menyatu bahwa harus seperti apa sih. Apalagi dengan pengalaman Bapak, tadi udah sampaikan ya, ada beberapa yang sebelumnya di Askrindo itu banyak sekali namanya SK. Sekarang udah mulai diperbaiki bagaimana caranya, kalau yang basicing boleh pakai SK, tapi kalau yang legaling itu nggak pakai SK lagi, tapi keputusan dari top management. Kurang lebihnya gitu ya Pak ya. Betul. Sekarang kita agak santai sedikit nih Sobat Askrindo, pakai istilah mitos atau fakta dari POV-nya Pak Mahelan. Biar kita semakin tahu kalau level direksi itu menganggapnya seperti apa sih kira-kira gitu ya. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan, tapi jawabnya singkat nih Pak. Boleh, Dalam boleh. 1, 2, 3 harus langsung dijawab. Boleh ya Pak ya, ada 4 pertanyaan. Kepatuhan itu bikin ribet. Mitos atau fakta? Oh, itu mitos. 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 Nggak bikin ribet kok gitu ya Pak ya. Mitos, ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Manajemen risiko itu tugas divisi risk management. Mitos atau fakta Pak? Mitos. Mitos juga nih Sobat Askrindo. Semuanya mitos nih. Kalau sekarang yang ketiga, jualan dulu, persyaratan belakangan. Boleh atau nggak, mitos atau fakta nih Pak? Oh, kalau itu mitos Pak. Mitos ya. Mitos, betul. Sama juga mitos lagi nih. Mitos. Yang terakhir, speak up itu bikin masalah. Ini menarik nih. Mitos atau fakta Bapak? Mitos itu. Mitos juga. Jadi semua itu mitos ya Bapak Ibu dan Sobat Askrindo. Jadi jangan khawatir bahwa segala sesuatu masih bisa kok dibicarakan. Bahwa kita harus mulai aware terkait apa sih yang sebaiknya kita lakukan, terutama untuk kemajuan Askrindo. Kemudian boleh kakak-kakak kita agak mulai mengerucut ya Pak, sebagai pemimpin atau leaders di Askrindo. Kita pengen tahu harapan ke depan Bapak agar budaya risiko dan kepatuhan ini dapat diimplementasikan oleh seluruh Sobat Askrindo.
Ya. Monggo Pak. Mungkin ada hal yang penting ya. Mungkin ada beberapa kata yang saya sampaikan ya. Satu adalah tulis yang Anda lakukan yang Anda tulis. Sudah itu aja. Jadi sampaikan, tulis yang Anda lakukan itu artinya kita semua pasti yang kita tulis adalah yang hal-hal yang positif. Yang kita sudah tulis, lakukan apa sudah kita tulis. Misalkan kita mau kemana, ataukah kita mau ke tempat ya, kita target misalkan di RM target tertentu, kita tulis kita mau kemana. Habisnya kita kerjakan apa kita tulis. Dalam hal kita sebagai support, misalkan juga sama, kita punya KPI. Oh KPI kita begini Pak. Gini, caranya gimana, gini. Kan sudah kita tulis, kerjakan apa kita tulis. Nah hal sederhana ini saya kira bisa menggiring kita untuk selalu performance profesional itu ya. Profesional ini kompeten ya, kan akhlak itu kan satu kompeten kan, amanah, kompeten, kemudian harmonis ya, kemudian loyal ya, kemudian adaptif dan tadi sekali lagi adalah kolaboratif. Nah konsep ini cukup bagus ya dari nilai meskipun dan antara saat ini mengedepankan layanan sepenuh hati ya, sebetulnya itu juga bagus juga. Jadi memang segala sesuatunya berasal dari inner sounding kita, inner kita ya. Kalau inner hati atau heart kita tidak positive thinking, kita akan mendapatkan negatif yang jauh lebih banyak. Oleh karena itu di dalam bekerja jadikanlah sesuatu itu positif. Kita berkarya dengan positive thinking, kita berdiskusi dengan positif, kita diskusi tidak gibah, kita tidak menjelekkan teman-teman kita. Naik dengan menginjak orang lain, pada saatnya itu akan jatuh lebih cepat daripada kita berintegritas kita menjalankan. Saya kira itu ya. Makasih. Oke, menarik ya Sobat Askrindo. TLLT, lagi-lagi nih berpikir lagi nih TLLT, bukan taruh laci tapi tulis yang lakukan yang sudah ditulis. Jadi kita nggak cuma sebagai sosok atau yang sebagai thinker saja, tapi kita juga bisa mengimplementasikan apa yang ada di pikiran kita, kurang lebihnya gitu ya Pak ya. Betul. Nah, mulai dari itu dulu aja Sobat Askrindo. Baik lagi nih Pak, sekarang kita game seru, tapi game serunya bukan mitos fakta, tapi jawab dengan cepat. Pengen tahu banget nih kira-kira Pak Mahelan seperti apa sih Pak? Pak Mahelan, yang pertama, paling semangat kalau hari kerja dimulai dengan senyum. Nah, senyum, melayani sepenuh hati ya. Mulai dari tersenyum itu akan lebih semangat. Yang kedua nih Pak, satu hal yang masih bikin Bapak grogi. Kalau saya nggak berintegritas gitu. Wow, amazing. Boleh kita tepuk tangan Sobat Askrindo? Jadi berpikir groginya tuh kalau masalah ngobrol atau apa dengan kemampuan beliau rasanya udah nggak heran lagi. Udah ada, basicnya tuh rohnya tuh sudah melekat. Tapi kalau beliau integritasnya diragukan atau ketika beliau nggak integritas justru malah grogi ya Pak ya? Iya betul. Tepatnya kalau saya cerita tanpa melakukan, terus bohong lah itu kayak, atau tidak jujur lah maksudnya dalam bahasanya itu grogi saya. Grogi. Tentunya nggak pernah grogi ya Pak, jadi aman. Terus kemudian satu kata yang menggambarkan Askrindo Pak Mahelan. Satu kata ya? Iya. Challenging ya menurut saya gitu ya. Challenging, banyak hal itu disampaikannya, challenging. Jadi mewakili keseluruhan kompleksitas yang ada ya, jadi challenging. Satu kata untuk Askrindo, tapi yakin ya Pak ya, optimis akan jadi amazing atau excellent gitu ya Pak. Betul. Oke, latest question nih Pak. Tahun 2025 bagi Pak Mahelan itu tahun yang ... Penuh tantangan lah gitu. Penuh tantangan. Jadi relate ya, pertanyaan ketiga sama itu challenging dan penuh tantangan. Betul. Itu yang mewakili Askrindo terutama di tahun 2025. Akhir tahun, tantangan tinggal menghitung hari nih Pak. Betul. Tapi optimis ya Pak ya, tahun 2025 akan jauh lebih melesat ya Pak ya. Sesuai dengan visi bersama nih Bapak Ibu dan seluruh insan Askrindo. Sekarang nih Pak dari obrolan kita hari ini makin jelas bahwa budaya risiko itu bukan soal teori saja, tapi bagaimana cara kita mengemas biar itu bisa terimplementasi dan Askrindo akan semakin menjadi perusahaan terbaik dan terkuat terutama di industri. Tapi soal kebiasaan kecil yang kalau dilakukan oleh seluruh pegawai bisa memperkuat budaya Askrindo. Kalau versi Bapak, sesuai nggak sih Pak kalau kita menyebutnya budaya risiko jalan ninjaku? Kira-kira seperti apa Pak POV-nya Bapak? Iya betul. Jadi kalau yang dimaksud jalan ninjaku adalah satu hal yang harus dilaksanakan. Budaya kerja itu saya sampaikan kembali itu adalah ruh. Jadi itu wajib sebetulnya. Yang kita bisa dinilai oleh orang keluar itu adalah budaya kerja kita.
Misalkan contoh kita bilang profesional. Bagaimana mau profesional ketika klaim nggak dibayar? Bagaimana mau profesional ketika kita ada komplain kita tidak menindaklanjuti dengan baik? Bagaimana profesional ketika sudah janji kita tidak bertepati dalam suatu hal? Mau bagaimana proporsional? Misalkan premi yang seharusnya masuk kas ke perusahaan ditelan sendiri. Bagaimana proporsional kalau misalkan hal yang terkecil disiplin aja kita nggak mau gitu. Dia bilang wah enak zaman dulu gitu, zaman sebelum ada yang manajemen baru, yang dulu itu nggak telat juga tetap dibayar kok, ada bonus, ada insentif, ada yang lain-lain, ini ribet banget kayak gini-gini gitu. Nah itu yang rasanya hal yang budaya kerja itu menjadi ruh ya sebetulnya, ruh yang wajib dilaksanakan, yang gradasinya itu kalau sebut sebagai taksonomi Bloom ya. Itu pertama kita harus meremember itu dengan membaca sebetulnya kan. Apa sih budaya kita? Apa sih perilaku di masing-masing budaya kerja yang kita sampaikan. Nah, kalau itu nggak dijalankan, akan sulit kita memahami budaya kerja. Nah, yang kedua memahami. Kita memahami setelah kita tahu kan. Nah, kemudian yang ketiga melaksanakan. Melaksanakan itu setelah kita membaca, remember. Yang kedua adalah kita harus memahami, baru kita melaksanakan. Setelah itu baru kita analitik, oh ternyata saya lakukan ini, maksudnya adalah supaya kita menjadi apa, supaya lebih baik, perusahaan itu menjadi governance. Nah yang kelima adalah sintesa, jadi kalau saya tidak menjalankan seperti ini, maka unit lain pasti akan menjadi tidak dapat output yang saya keluarkan itu tidak menjadi input bagi unit lain. Kalau tidak kita, jadi kayak puzzle. Ketika kita tidak ada bagian dari puzzle itu, maka puzzle bangunan itu nggak akan terbentuk. Misalkan kita punya tiang, harusnya 4 tiang, tapi kita sebagai besinya kita tidak sesuai ukurannya, itu berarti kan pasti potensi untuk runtuh perusahaan itu pasti ada. Nah kemudian baru kita menjadi value creation. Nah value creation ini maksudnya adalah inovatif, jadi agile. Nah inilah yang diharapkan teman-teman menjadi think creatively. Itu yang tadi saya sebutkan 4 hal. Mulailah dari hal yang start with why, yang kedua adalah think creatively, kemudian yang ketiga adalah engage environment ya, lingkungan, kemudian terakhir adalah kita kolaboratif. Nah itu yang barangkali hal yang bisa dijalankan sebagai bentuk budaya yang tadi saya sebutkan, mulai dari diri sendiri, mulai saat ini, dan mulai hal-hal yang terkecil. Saya kira dengan hal semacam itu, saya kira tadi menjadi ninjaku tadi Pak. Dan sampaikan itu sudah benar-benar terjadi bagi saya. Oke, terima kasih Bapak. Tapi sebelum ditutup nih Bapak, kami boleh Pak dikasih insight atau pesan kepada seluruh Sobat Askrindo yang menggambarkan atau kasih pesan singkat sebagai motivasi, terutama di tahun 2026. Agar semakin meningkat kinerja Askrindo serta budaya risiko dan budaya kerja. Boleh Pak, silahkan. Ya, makasih. Jadi rekan-rekan insan Askrindo yang saya cintai dan saya hormati ya sampai dengan saat ini, tantangan kita di tahun 2026 itu tidak mudah. Karena di depan mata kita sudah ada kebijakan yang kita namakan streamline. Streamline itu adalah konsolidasi. Konsolidasi adalah memisahkan mana bisnis penjaminan, mana bisnis yang berkaitan dengan asuransi umum. Nah, perusahaan kita hybrid, perusahaan kita unik ya. Perusahaan kita bukan perusahaan yang jelek sebetulnya karena laba faktanya kan, tapi memang ada beberapa hal permasalahan yang harus kita selesaikan. Namun, nah inilah yang menjadi tantangan kita. Nah, tahun depan kita diminta untuk memisahkan antara dua bisnis ini, kita sebut sebagai pemurnian. Harapan saya teman-teman insan Askrindo terus bersemangat ya. Artinya semangat ini bagi kami sebagai manajemen pasti tidak akan meninggalkan teman-teman rekan-rekan insan Askrindo sebagai pekerja, terutama teman-teman yang mempunyai profesionalisme. Apapun mereka sebagai pekerja tetap atau pegawai tetap ataupun sebagai OS, kan ini juga sebagai satu bentuk insan Askrindo. Nah mereka ini kami akan terus mengedepankan mereka yang profesional, mereka yang tidak bermasalah, itu akan mendapatkan bisa continue dengan kapal yang akan dibangun. Apakah kita whatever, apakah kita menjadi
anchor ataukah kita yang dibelah, itu menurut saya tidak ada masalah bagi kita. Karena itu adalah satu tantangan yang harus kita hadapi ya. Nah, dari situ yang paling penting adalah teman-teman sekalian atau rekan-rekan sekalian itu tetap menjaga integritas. Nah, integritas itu sebagaimana saya sampaikan itu adalah akar kata atau jabaran dari jujur dan disiplin, dan kemudian jagalah akhlak ya. Akhlak dalam konteks dalam bahasa akhlak itu sendiri dan abbreviation dari nilai-nilai yang ada. Dengan itu menjaga itu pasti arah ke depan bagaimana dari compliance dan risk yang disampaikan ya. Kalau misalkan kita menjaga akhlak, budaya kerjanya dari risk awareness dan compliance excellent tadi risk itu disampaikan, harapan saya dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, itu yang paling utama adalah dari sisi kompetensi yang kita miliki yang kita sebut sebagai budaya kerja. Dimana walaupun kita pandai, walaupun kita mempunyai kapasitas brain yang cukup bagus, tetapi kalau kita mengabaikan dari sisi tadi disampaikan budaya kerja tadi ya, akhlak tadi, kalau kita sebut dengan integritas, kita tidak akan dipilih menjadi satu kapal untuk menjadi nahkoda atau bahkan kita menjadi bagian dari kapal tersebut. Saya yakin itu. Oleh karena itu tetap semangat ya untuk tantangan masa depan, dan kita beri inovasi, dan jangan kita itu merasa lengah atau mungkin kita merasa negatif terhadap apa yang dilakukan. Positive thinking kami dari manajemen terus berupaya kita kedepankan insan Askrindo akan mendapatkan tempat yang baik, tapi dengan catatan kami akan assess kembali orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang mempunyai nilai-nilai budaya kerja. Tanpa itu kami tidak akan memilih, karena itulah yang menyelamatkan perusahaan yang baru, itulah yang menyelamatkan kita sendiri sebagai individu untuk mencapai tantangan yang jauh lebih besar tahun depan. Kita tidak tahu tantangan lagi apakah tantangan tahun depan, kita kan streamline itu kan dari 16 perusahaan untuk asuransi umum digabung jadi satu. Nah kemudian streamline asuransi jiwa itu menjadi satu juga dari 20 perusahaan. Bukan hanya di dalam unpernya AFG ya. Ini kita berpikir secara luas lagi. Nah ini nampaknya tidak bisa kita pungkiri dan kemudian tidak bisa hindari. Nah dengan cara ini maka harapan kita insan Askrindo tetap semangat, tetap optimis, itu bahasa tadi yang Pak Sahal juga sampaikan, dan kemudian untuk menatap tantangan challenging dan tantangan yang jauh lebih besar. Jadi itu yang menurut saya perlu diperhatikan. Itu Pak Sahal. Oke, terima kasih Bapak. Jadi challenging dan penuh tantangan sama jadinya ya Pak. Iya betul. Jadi penuh tantangan tahun 2026, tapi kita persiapkan diri kita mulai dari diri sendiri. Tadi Pak Mahelan sudah menyampaikan akhlaknya, terus kemudian bagaimana meningkatkan skill dan jenisnya biar kita lebih siap, karena ya streamline itu pasti terjadi atau tidak itu saat ini sedang disiapkan tentunya Pak ya, sudah di-spill arahnya mau kemana, mulai dari jiwa, terus kemudian umum, dan satu lagi penjaminan dan jenisnya. Tentunya ini kita atau insan Askrindo atau sobat-sobat Askrindo yang sudah siap itu akan terus dibawa dan tidak pernah akan ditinggalkan selama teman-teman juga fokus dan ada kontribusi untuk perusahaan. Terima kasih banyak Bapak Mahelan atas cerita, insight, dan tentunya sharing pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih juga untuk Sobat Askrindo. Boleh kita dada-dada Pak? Ya, oke. Yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai Yeah. ketemu seluruh Sobat Askrindo di episode berikutnya. Jangan lupa follow, share, dan tetap semangat membangun budaya risiko dan tentunya patuh pada aturan atau ketentuan yang ada. Saya Sahal beserta dengan Bapak Mahelan pamit. Assalamualaikum, sampai jumpa. Sampai jumpa ya. Top.